Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Mengubah Hidup, tempat di mana kisah cinta, keyakinan, dan keberanian bertemu dalam satu jalan yang tak terduga. Apa jadinya jika seorang teknisi muda asal Banyuwangi yang hidup sederhana di tanah rantau dipertemukan dengan seorang wanita asing dari benua lain yang kehilangan arah dan sedang mencari makna hidup? Mereka tidak mencari cinta, tapi takdir memaksa mereka untuk memilih antara menyerah pada batas-batas atau melangkah bersama melawan prasangka budaya, bahkan darah daging sendiri. Inilah kisah tentang cinta yang datang dari perbedaan, dan bagaimana keikhlasan iman dan ketulusan mampu mengubah bukan hanya satu hati, tapi juga seluruh hidup. Simak kisah penuh haru dan inspirasi ini hanya di Cerita Mengubah Hidup. Rizal adalah pemuda berusia 24 tahun yang lahir di sebuah desa kecil di Banyuwangi. Ayahnya seorang petani tembakau, ibunya ibu rumah tangga yang setia menjaga rumah meski hidup pas-pasan. Sejak kecil, Rizal diajari hidup hemat dan tidak banyak mengeluh. Ia lulusan teknik mesin dari sebuah politeknik negeri di Surabaya, namun selepas wisuda tak banyak lowongan pekerjaan yang bisa ia dapat. Di tengah kebingungan itu datang tawaran dari paman jauhnya yang telah lebih dulu bekerja sebagai mandor bangunan di Perth, Australia. Dengan modal pepasen dan kemampuan bahasa Inggris, adanya Rizal memberanikan diri merantau. Ia tinggal bersama dua teman sesama pekerja migran di rumah petak kecil, daerah Armadale, pinggiran Perth. Ia bekerja sebagai teknisi perawatan gedung, menangani sistem pemanas pendingin ruangan pipa dan listrik untuk gedung perkantoran dan rumirama klien perusahaan. Hidupnya sederhana, hanya berputar antara pekerjaan masjid kecil komunitas Indonesia dan kamar kos yang ia jaga tetap rapi. 6 bulan pertama di Australia adalah masa penuh kesunyian. Rizal sering merasa terasing. Ia rindu masakan ibu suara azan dan hangatnya suasana kampung. Tapi Rizal bukan tipe yang mudah menyerah. Ia bekerja dengan tekun, tidak pernah absen, dan mulai dikenal sebagai pekerja yang jujur dan bisa diandalkan. Hingga suatu hari Rizal dipindahkan ke proyek baru, perawatan rumah pribadi milik seorang klien tetap perusahaan Liz Thompson, seorang wanita Australia berusia 40 tahun berkulit putih pucat dan berambut pirang pendek. Sejak bercerai 2 tahun lalu, Liza hidup sendiri di rumah besar bergaya klasik di daerah Subiaco. Ia bekerja dari rumah sebagai desainer interior lepas dan jarang bergaul dengan tetangga. Pertemuan pertama mereka terjadi di dapur belakang. Rizal sedang mengecek pemanas air yang rusak. Liza menyapa dengan bahasa Inggris yang pelan dan jelas, menyadari aksen asing di balik logat Rizal. Saat itu Liza hanya mengira Rizal sebagai teknisi biasa, tapi ia terkesan pada sikap sopan pemuda. Itu tidak seperti tukang-tukang lain yang sering berbicara seenaknya. Hari-hari berikutnya Rizal kembali ke rumah Liza beberapa kali untuk pekerjaan lanjutan. Interaksi mereka mulai bertambah. Liza mulai menawarkan teh panas dan kue, lalu dengan rasa ingin tahu yang alami bertanya tentang asal-usul Rizal. Pemuda itu menjawab dengan malu-malu, namun jujur menceritakan tentang keluarganya, tentang desa tempat ia dibesarkan, dan tentang keyakinannya sebagai seorang Muslim. Liza mendengarkan dengan seksama. Ada sesuatu yang menarik dari Rizal, kesederhanaan, ketulusan, dan cara bicara yang apa adanya. Rizal pun meski awalnya canggung mulai nyaman. Liza bukan hanya ramah, tapi juga memperlakukannya seperti manusia. Bukan sekadar pekerja di balik perbedaan usia, latar belakang, dan budaya yang mengganga lebar. Ada benih kecil rasa ingin tahu yang mulai tumbuh diam-diam, dan dari sanalah segalanya bermula. Musim semi mulai menyelimuti. Bunga-bunga liar bermekaran di halaman rame-rama suburban, termasuk rumah besar milik Sinta. Rizal kembali mendapat tugas dari kantornya untuk melakukan perawatan sistem listrik di rumah itu. Kali ini tugasnya cukup lama, 3 hari berturut-turut. Biasanya ia hanya bekerja 1 atau 2 jam lalu pulang. Tapi Liza meminta pengecekan menyeluruh karena ada keluhan pada sistem pemanas sentral. Hari pertama berjalan seperti biasa. Liza menyambut Rizal dengan ramah di pintu depan, menawarkan secangkir teh dan tempat duduk di taman belakang. Sebelum memulai pekerjaan, Rizal menolak secara halus, merasa tak enak, namun Liza tersenyum. Di sini kita biasa memperlakukan semua orang sebagai tamu, bahkan tukang. Kalimat itu membuat Rizal sedikit tersentuh. Saat Rizal membuka panel listrik di belakang rumah Liza, duduk di bangku taman sambil membaca buku, sesekali matanya melirik ke arah Rizal. Kau selalu kelihatan tenang, Rizal. Tidak banyak bicara tapi rapi dan cekatan. Rizal hanya tertawa kecil sedikit. Bingung harus menjawab apa? Liza melanjutkan, kau bilang kau dari mana tadi, Indonesia? Iya, dari Banyuwangi di Jawa Timur. Jawab Rizal perlahan. Saya besar di desa, ramai orang baik di sana.
Saya, aku belum pernah ke Asia, tapi aku suka lihat-lihat foto dari Google. Tempatmu kelihatan hijau dan damai, Rizal mengangguk. Matanya menerawang membayangkan sawah di belakang rumahnya dan bau tanah. Setelah hujan di sana, hidupnya sederhana, tidak banyak hal mewah seperti di sini. Tapi cukup percakapan itu berlangsung ringan. Tapi bagi Liza, ada sesuatu yang menggelitik hatinya. Ia merasa seperti mendengar kehidupan dari dunia yang berbeda. Dunia yang bersih dari kebisingan ambisi dari kekacauan perkotaan. Liza menyadari, ia sudah lama hidup dalam keheningan, bukan karena damai tapi karena kesepian. Hari kedua, Liza mulai lebih terbuka. Ia bertanya soal kebiasaan Rizal, tentang mengapa Rizal berhenti bekerja saat waktu zuhur. Tiba dan membuka ponsel untuk mencari arah kiblat. Rizal menjelaskan perlahan soal sholat. Soal bagaimana 5 waktu sehari bukan hanya kewajiban, tapi cara menjaga diri agar tetap waras di tengah dunia yang sibuk. Liza tak berkomentar banyak, tapi ia mendengarkan dengan serius. Dan dalam diamnya pertanyaan-pertanyaan kecil mulai muncul di kepalanya. Ia tidak pernah dekat dengan agama. Sejak kecil dibesarkan dalam keluarga liberal yang percaya bahwa Tuhan tidak perlu dikejar. Cukup dihormati dari kejauhan, tapi melihat Rizal, pemuda biasa yang hidup sederhana namun punya prinsip kuat, membuatnya bertanya, apakah yang selama ini ia jalani sudah cukup? Hari ketiga pekerjaan selesai, tapi sebelum Rizal pergi, Liza memberikan sebuah bungkusan kecil, buku catatan kulit dengan motif batik. Aku lihat kamu suka mencatat hal-hal kecil di kertas bekas, kata Liza sambil tersenyum. Mungkin ini bisa lebih membantu. Rizal menerima bingkisan itu dengan ragu, tapi Liza menepuk pundaknya pelan. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih. Dalam perjalanan pulang, Rizal memandangi buku itu lama. Di balik bingkisan kecil itu, ia tahu ada sesuatu yang mulai tumbuh. Bukan sekadar keramahan klien terhadap teknisi, tapi sesuatu yang lebih manusiawi. Dan di rumah besar yang selama ini sunyi itu, Liza menatap keluar jendela. Hatinya terasa sedikit hangat untuk pertama kalinya setelah lama. Ia menunggu hari berikutnya dengan harapan. Setelah 3 hari bercerit-turet bertemu Rizal, suasana rumah Liza terasa berbeda. Ia mulai menunggu suara ketukan pintu, suara alat-alat kerja, bahkan aroma tubuh Rizal yang samar bercampur debu dan sabun mandi. Bukan karena ketertarikan fisik semata, tapi karena Rizal membawa sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya, ketenangan. Liza mencoba kembali ke rutinitasnya. Duduk di depan laptop, menyusun rancangan interior untuk klien, menata bunga di pot-pot taman, menonton acara memasak di sore hari. Tapi pikirannya kerap melayang ke percakapan ringan mereka tentang desa, tentang Ibu Rizal, yang selalu memasak sendiri, tentang ayahnya yang rajin ke masjid meski hujan turun deras. Liza bukan wanita yang gampang larut perasaan. Ia sudah mengalami banyak hal, pernikahan yang pahit, kehilangan orang tua, dan hidup sendiri lebih dari 2 tahun. Tapi ada sesuatu dalam diri Rizal yang menabrak benteng itu, perlahan membuat hatinya rapuh namun tidak menyakitkan. Seperti angin hangat yang mengusik jendela yang lama tertutup. Sementara itu Rizal tak kalah gelisah. Ia mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan di lokasi lain, tapi perasaan aneh muncul setiap kali mengingat Liza. Ia merasa bersalah, seolah sedang melanggar batas. Bagaimanapun, Liza bukan hanya wanita asing, tapi juga jauh lebih tua dan berasal dari budaya yang sangat berbeda. Ia takut perasaan itu menjerumuskannya, namun takdir punya caranya sendiri. Suatu sore Rizal mendapat pesan dari supervisornya. Liza meminta Rizal kembali, katanya ada masalah dengan salah satu saluran air di dapur. Rizal datang esoknya dengan perasaan campur aduk. Liza menyambutnya dengan wajah cerah, akhirnya datang juga. Katanya nyaris terdengar seperti ungkapan rindu. Kali ini ia mengajak Rizal makan siang di teras belakang. Tidak ada yang mewah, hanya salat roti gandum dan sup ayam. Tapi bagi Rizal itu terasa seperti jamuan. Selama makan, Liza bertanya banyak hal. Tentang Islam, tentang mengapa umat muslim tak minum alkohol, tentang mengapa Rizal tak pernah menyentuh makanan yang ada daging babi. Bahkan jika hanya kuahnya, Rizal menjawab seadanya, perlahan-lahan dengan bahasa Inggris yang tidak sempurna tapi penuh makna. Karena hidup kami bukan hanya tentang dunia, kami percaya ada kehidupan setelah mati. Jadi kami jaga apa yang kami makan, lakukan, dan pikirkan. Liza terdiam cukup lama setelah itu. Aku iri Rizal, kamu tahu apa yang kamu yakini, sedangkan aku sudah lama kehilangan arah. Rizal menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Ia tidak pernah menyangka seorang wanita sekaya, sepintar, dan sekokoh Liza bisa mengaku tersesat. Tapi dari cara Liza memandangnya saat itu, Rizal tahu ini bukan hanya soal agama. Ini soal makna, tentang kebutuhan menjadi utuh kembali. Sore itu sebelum Rizal pamit pulang, Liza berkata pelan,
Kalau kamu tidak keberatan, bisakah kamu ceritakan lagi tentang keluargamu di Indonesia, tentang cara kalian hidup dan tentang Tuhanmu? Rizal mengangguk pelan tapi yakin, dan dari situ percakapan mereka tak lagi soal pekerjaan. Pertemuan demi pertemuan itu lambat laun berubah menjadi kebiasaan. Meski pekerjaan teknis sudah selesai, Liza tetap mengundang Rizal datang ke rumahnya, kadang untuk memperbaiki hal-hal kecil, tapi lebih sering hanya untuk duduk di taman belakang dan berbicara. Liza merasa tenang saat bersama Rizal, ada ketulusan dalam cara pemuda itu mendengarkan, dalam setiap jawaban yang sederhana namun menggugah. Suatu hari Liza mengeluarkan sebuah pertanyaan yang membuat Rizal tercekat. Apa kamu keberatan kalau aku ikut kamu ke masjid suatu waktu? Rizal terdiam sejenak berpikir apakah ini hanya rasa ingin tahu sesaat atau sesuatu yang lebih dalam. Saya tidak keberatan. Nggak, tapi mungkin lebih baik kalau saya tanya dulu ke pengurus masjid. Ada aturan bagi yang non-muslim, Liza mengangguk pelan. Aku hanya ingin merasakan sendiri, aku ingin tahu apa yang membuatmu begitu yakin. Beberapa hari kemudian Rizal mengajak Liza ke masjid kecil komunitas Indonesia di pinggiran Perth. Liza mengenakan pakaian sopan blus lengan panjang dan celana longgar, ia juga membawa shawl untuk menutupi rambutnya. Saat mereka sampai pengurus masjid menyambut dengan ramah, Liza duduk di bagian belakang ruang perempuan memperhatikan dengan hikmat saat Rizal dan jamaah lainnya melaksanakan salat maghrib. Usai salat, Liza menyendiri sejenak di teras masjid. Angin sore berhembus pelan dan suara dizikir menggema dari pengeras suara kecil. Liza menutup mata, hatinya bergetar. Entah mengapa ia merasa sangat kecil namun damai. Tak ada kemewahan, tak ada sorotan. Hanya barisan orang-orang sederhana yang tunduk dengan tenang. Ia belum mengerti seluruh maknanya, tapi ia bisa merasakan dengan tulus bahwa ini bukan sekadar ritual. Malam itu saat Rizal mengantar Liza pulang, perempuan itu berkata pelan, "Hari ini aku merasa seperti seseorang yang menemukan rumah setelah tersesat sangat jauh." Rizal menatapnya tak tahu harus berkata apa. Ia hanya menjawab lirih, "Agama kami bukan hanya ajaran tapi jalan hidup. Jika kamu sungguh ingin belajar, saya siap menemani sebisanya." Hari-hari berikutnya, Liza mulai belajar lebih serius. Ia membaca buku-buku Islam dasar yang dipinjam dari masjid, menonton ceramah dari YouTube, bahkan bertanya langsung ke ustazah setempat. Ia tidak melakukan ini karena Rizal itu yang selalu ia tekankan. "Aku tak ingin masuk Islam karena kamu." Rizal, aku ingin masuk karena aku merasa ini adalah kebenaran yang selama ini aku cari." Rizal menghormati keputusan itu. Ia menjaga jarak yang cukup meski perasaannya pada Liza terus tumbuh. Dalam diamnya ia mulai berdoa lebih sering. Bukan hanya minta rezeki atau perlindungan, tapi agar diberi petunjuk apakah hubungan ini berkah atau hanya ujian. Suatu malam Liza mengirim pesan lewat WhatsApp, "Aku ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi aku ingin kamu yang mendampingi." Rizal memandangi layar ponsel lama, dan hatinya campur aduk antara syukur, haru, dan kekhawatiran. Ia tahu setelah ini hidup mereka tak akan lagi sama Liza. Bukan hanya akan melangkah ke jalan baru, tapi juga akan menghadapi tantangan besar dari orang-orang di sekitarnya. Dan ia pun tahu dirinya pun akan ikut diuji oleh cinta, oleh keluarga, oleh tradisi, dan oleh keyakinannya sendiri. Sejak malam itu kehidupan Liza berubah drastis. Ia resmi mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan ustazah dan beberapa saksi di masjid kecil itu. Tak banyak upacara, tak ada keramaian, tapi air mata mengalir deras dari kedua matanya saat ia menyebut nama Allah dengan keyakinan yang baru, nama Islam yang ia pilih. Sinta Rizal berdiri di sisi ruangan menatap proses itu dengan hati bergetar. Ia tak pernah menyangka pertemuan biasa di dapur belakang rumah bisa membawa seorang wanita dari dunia yang berbeda ke jalan yang begitu suci dan berat. Tapi di balik rasa haru itu muncul pula kegelisahan yang tak bisa ia bendung. Beberapa minggu setelah Liza menjadi mu'alaf, Rizal mengajukan permohonan cuti kerja 2 minggu. Bukan untuk berlibur, tapi untuk rencana yang telah ia pikirkan. Lama membawa Liza ke kampung halamannya di Banyuwangi. Ia ingin mengenalkan wanita ini kepada keluarganya, tapi ini bukan perkara mudah. Ia tahu betul, orang tuanya sangat memegang adat dan nilai tradisional. Mereka mungkin bisa menerima wanita mu'alaf, tapi Liza adalah bule mantan non-muslim, dan yang paling mencolok usianya 16 tahun lebih tua dari Rizal. Liza menyadari sepenuhnya tantangan itu. "Aku tidak akan memaksamu, Rizal. Jika keluargamu tidak bisa menerima, aku bisa hidup di sini bersamamu," katanya lembut suatu malam. Rizal menggeleng. "Saya ingin ibu tahu siapa kamu. Saya tidak akan sembunyikan cinta ini, tapi saya juga tidak ingin membuat mereka kecewa." Beberapa hari sebelum keberangkatan, Rizal mulai mendapat tekanan dari teman-temannya sesama pekerja migran.
Kau serius nikahi dia, Za? Dia bule lebih tua pula, ujar Andi sahabat sekamarnya. Bukan nyakitin tapi pikir panjang. Nanti kamu di kampung disebut numpang hidup sama janda, kayak Rizal diam menunduk, ia tahu semua itu akan muncul. Ujian bukan hanya dari keluarga, tapi dari lingkungan. Bahkan dari orang-orang yang selama ini ia anggap saudara seperantauan Liza pun menghadapi hal serupa. Teman-teman lamanya mencibir keputusannya masuk Islam. Beberapa kliennya menarik proyek, jadi kamu berhijab sekarang? Menutup rambut indahmu demi agama pria yang kamu cintai? Tanya salah satu rekannya sinis. Namun Liza tetap teguh. Ia belajar sholat, menghafal surah pendek bukan untuk menyenangkan Rizal. Tapi karena dalam hati ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia temui sebelumnya. Hari keberangkatan pun tiba, Rizal menggenggam tangan Liza di bandara. Kamu siap? Tanyanya pelan. Aku tidak tahu apa yang menunggu di sana, tapi aku siap. Jika kamu tetap di sisiku, aku akan menunggu. Pesawat yang membawa mereka menuju Banyuwangi pun lepas landas. Membawa 2 jiwa dari 2 benua menuju ujian cinta keluarga dan keyakinan yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Pagi itu udara Banyuwangi terasa lembab dan hangat. Pesawat kecil yang ditumpangi Rizal dan Liza mendarat dengan mulus di Bandara Blimbing. Sari Liza terlihat gugup, meski sudah beberapa kali Rizal menggambarkan suasana kampung halamannya, tetap saja semua terasa asing. Bahasa budaya yang melihatnya saat turun dari pesawat semua terasa baru dan menegangkan. Mereka naik mobil sewaan menuju kampung. Jalan-jalan sempit diapit sawah hijau yang luas. Liza melihat anak-anak kecil bermain di bawah pohon mangga. Ibu-ibu menyapu halaman dengan sapu lidi, dan suara azan zuhur berkumandang dari kejauhan. Matanya berkaca-kaca. Ia merasa seperti berada di masa lalu yang belum pernah ia alami. Saat sampai di rumah orang tua Rizal, suasana hening. Rumah kayu sederhana itu berdiri kokoh di tengah kebun pisang. Di depan rumah berdiri seorang wanita parubaya mengenakan kerudung coklat dan baju batek. Itulah Bu Ratih, ibu Rizal. Di sampingnya berdiri ayah Rizal, Pak Rahmat, dengan tatapan tajam dan raut penuh tanda tanya. Rizal turun lebih dulu menyalami kedua orang tuanya dan mencium tangan ibunya. Liza turun perlahan tersenyum dan menundukkan kepala penuh hormat. Ia sudah hafal salam yang diajarkan Rizal dan mengucapkannya dengan suara pelan. Assalamualaikum. Bu Ratih menatapnya sejenak lalu menjawab pelan. Waalaikumsalam. Tapi tak ada senyum, tak ada sambutan hangat seperti biasanya. Di dalam rumah Liza duduk bersila dengan Kiko. Rizal duduk di sampingnya. Tak lama Bu Ratih mulai bertanya dengan nada tegas namun tenang. Kamu yakin, Za? Dia beda agama, beda bangsa, beda umur. Kamu anak laki-laki satu-satunya. Apa kamu tidak pikir masa depan ibu? Dia sudah mualaf, namanya Sinta sekarang. Dia belajar sholat, belajar Quran, bahkan berani datang ke sini. Saya mencintainya, Bo. Saya ingin hidup bersama dia dengan restu ibu. Liza mengangguk pelan, wajahnya penuh ketegangan, tapi matanya jujur. Saya tidak datang untuk mengambil Rizal dari ibu. Saya datang untuk jadi bagian dari keluarga Pak Rahmat. Akhirnya buka suara. Kami bukan benci bule, bukan benci perbedaan. Tapi kamu harus tahu, nah orang kampung sini bicara, mereka menilai, mereka anggap kamu cuma cari suaka atau duit. Liza menunduk. Tangannya gemetar tapi ia menjawab dengan suara bergetar namun yakin. Saya punya harta, pekerjaan dan kehidupan nyaman di Australia. Tapi semua itu tidak ada artinya jika hati saya kosong. Islam mengisi hati saya dan Rizal mengajarkan saya bahwa hidup adalah tentang makna bukan hanya materi. Bu Ratih diam lama lalu, pelan-pelan ia berdiri dan mengambil segelas air putih dari dapur. Ia serahkan ke Liza. Kalau kamu betul mau jadi keluarga kami, kamu harus kuat karena jalan ini tidak mudah. Liza menerima gelas itu dengan kedua tangan, matanya berkaca-kaca. Saya siap, Bu, seberat apapun. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, Bu Ratih tersenyum kecil meski samar. Sebuah celah harapan muncul di tengah kerasnya tembok adat dan kecurigaan. Tapi Rizal tahu ini baru permulaan. Persetujuan ibu belum berarti penerimaan lingkungan. Di luar rumah suara ayam berkokok menyambut sore. Di dalam hati Rizal dan Liza, gelombang perjuangan baru saja dimulai. Hari demi hari di kampung, tidaklah mudah. Liza harus menyesuaikan diri dengan ritme hidup yang jauh dari kebiasaannya. Ia belajar menimba air dari sumur, mencuci pakaian dengan tangan, dan bangun subuh untuk salat berjamaah. Bersama Bu Ratih semua dilakukannya tanpa mengeluh meski tubuhnya mulai lelah. Tetangga-tetangga awalnya memandang sinis. Itu boleh nikah sama Rizal. Kasihan ibunya, punya menantu tua. Kalimat-kalimat seperti itu berbisik dari warung ke warung, dari mulut ke mulut. Tapi Liza tetap tenang. Ia hanya tersenyum menyapa mereka satu persatu, bahkan ikut membantu menyiapkan makanan saat ada pengajian ibu-ibu di musalah kecil desa. Perlahan sikap orang-orang mulai berubah.
Mereka melihat Liza bukan lagi sebagai bule asing, tapi sebagai perempuan yang mau merendahkan diri belajar bahasa Jawa seadanya, dan bahkan rela duduk bersilah berjam-jam mendengarkan ceramah. Anak-anak pun mulai akrab dengannya, memanggilnya Bu Sinta, dan suka duduk di pangkuannya sambil mendengar cerita dari Australia. Puncaknya terjadi saat Liza ikut dalam kegiatan gotong royong membersihkan masjid. Di tengah panas dan peluh, ia menyapu halaman bersama ibu-ibu lain. Wajahnya memerah terbakar matahari, tapi senyumnya tak pernah hilang. Bu Ratih yang selama ini dia mengamati akhirnya mendekat dan berkata, "Pelan, kamu tidak perlu berlebihan, nak cukup jadi dirimu sendiri." Liza memandang ibu mertuanya itu, lalu menjawab dengan lembut, "Saya tidak berlebihan, Bu. Saya hanya ingin benar-benar pulang." Hari itu untuk pertama kalinya Bu Ratih memeluk Liza. Erat tulus Rizal yang melihat dari kejauhan tak mampu menahan air mata. Cinta yang mereka bawa dari Australia akhirnya diterima utuh di tanah kelahirannya. Tak lama setelah itu Rizal dan Liza menikah secara sederhana di masjid desa, hanya dihadiri keluarga, tetangga dekat, dan para ustaz yang dulu membimbing Liza. Tak ada gaun mewah atau pesta meriah. Tapi di mata mereka pernikahan itu lebih dari cukup. Setelah menikah, mereka memutuskan tinggal di Indonesia beberapa bulan membangun rumah kecil tak jauh dari rumah. Bu Ratih Liza melanjutkan pekerjaannya secara daring dan kadang mengajar bahasa Inggris di sekolah dasar setempat Rizal. Dengan keterampilan tangannya mulai membuka bengkel sendiri. Di sebuah sore, duduk di beranda rumah. Liza menatap sawah yang menguning lalu berkata pada Rizal, "Aku datang ke negeri ini karena ingin tahu Tuhanmu, tapi aku menemukan lebih dari itu. Aku menemukan diriku sendiri." Rizal menggenggam tangannya erat, dan aku menemukan cinta yang mengubah takdirku. Burung-burung terbang rendah di atas langit sejak udara desa menyimpan damai yang tak bisa dibeli di kota manapun. Dan di sanalah dua hati dari dua benua hidup bersama. Tak hanya sebagai suami istri, tapi sebagai dua jiwa yang saling menguatkan dalam iman dan cinta. Dan begitulah akhir dari sebuah perjalanan panjang yang dimulai dari dapur belakang rumah seorang klien, berlanjut menjadi kisah cinta yang menyeberangi samudra dan menembus batas keyakinan usia serta tradisi. Rizal dan Liza, dua jiwa dari dua dunia, berbeda telah membuktikan bahwa cinta sejati tidak diukur dari kemewahan, tapi dari keberanian untuk menerima dan berubah. Bahwa Islam bukan pintu yang hanya terbuka untuk satu bangsa, tapi pelukan yang menyambut siapa saja yang mencari kedamaian dengan hati terbuka. Di desa kecil yang damai, itu mereka tidak hanya membangun rumah, tapi juga membangun harapan bahwa tak ada perbedaan yang tak bisa dijembatani oleh cinta dan iman. Terima kasih telah menyimak kisah menginspirasi ini bersama kami di Cerita Mengubah Hidup. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah luar biasa lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa